Dr. Rizal Ramli mengungkap Indonesia sekarang sudah dijual. 50 fakta. Makanya Pak Presiden Soekarno pernah memberikan statement, kalau kami menghadapi penjajah Belanda, tapi kalian nanti akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Artinya apa, Bapak-bapak? Jadi kita ini sekarang ini menghadapi pengkhianat bangsa yang menjual negara ini. Tapi mereka di permukaan, mereka jargonnya apa? Saya Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI. Sementara umat Islam dituduh radikal, intoleransi, teroris. Ini loh Pak, sandiwaranya itu seperti itu. Padahal mereka yang menuduh kita itulah pengkhianat bangsa yang menjual Indonesia. Jadi kalau Bapak lihat cengkramannya itu sudah luar biasa, semua lini. Jadi kalau kita rinci, ngeri Pak, kita ngeri. Itu kalau orang yang paham terhadap strategi, ngeri kondisi Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu 2024 ini kita wajib berjuang ya. Makanya ulama-ulama sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan, kalau 2024 umat Islam kalah, habis sudah. Ini warning dari ulama. Basirah, ketajaman mata hati ulama ini harus dijadikan, harus digarisbawahi. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas satu tema menyongsong masa depan umat. Yang dimaksud adalah umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin, bukan muslim, tapi golongan mukmin pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan janji Allah ini pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Akan tapi dari kepastian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada kewajiban apa? Kita harus melakukan taghyir, perubahan dari muslim menjadi mukmin. Pasti ta'idullah, pertolongan Allah akan diturunkan ya. Karena kalau kita menjadi hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan itu, pasti kemenangan akan diberikan pada kita. Al-falah, kemenangan pasti akan diberikan kepada kita kalau kita sudah memposisikan sebagai seorang mukmin, muwahhid, mentauhidkan Allah. Karena syarat mutlak kemenangan dari sisi Allah itu adalah muwahhid, ketika kita mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tapi untuk meraih ke sana ada proses yang harus kita lalui. Nggak terus akhirnya
seindah yang kita bayangkan, gitu ya. Jadi nggak terus akhirnya seperti balik tangan, tidak, ada proses di sana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah menetapkan as-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara hak dan batil itu senantiasa ada ila yaumil kiamat, sampai yaumil kiamat. Ini pertarungan. Dan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu melihat sendiri pertarungan itu keras kan? Sangat keras antara al-haq dan batil, sangat keras, bahkan brutal. Bahkan tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi pada saat 2019 mungkin lebih dahsyat lagi pada saat 2024. Jadi pertarungannya akan lebih dahsyat. Kenapa? Karena yang kita saksikan sekarang ini pertarungannya sudah melibatkan kekuatan global. Jadi pertarungannya itu sudah melibatkan kekuatan global. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Imran ayat 140. Wa tilkal ayyam dawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak cinta pada seorang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Karena hidup ini adalah al-hayatu aqidah wal jihad. Hidup ini